Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Ubaidillah dari Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus Surabaya dengan NIM 13 12 400 2228. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis hukum pidana terhadap salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia, tepatnya pada tahun 2023, yaitu kasus korupsi tentang proyek pembangunan BTS 4G Kominfo yang melibatkan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika, yaitu Johnny G. Plate. Kasus ini menjadi sorotan nasional ya, karena melibatkan pejabat tinggi negara serta menimbulkan kerugian negara yang sangat besar ya, yakni sekitar 8,03 triliun. Ya, ini cukup besar ya untuk merugikan negara ya. Proyek BTS 4G ini sendiri merupakan bagian dari program pemerintah untuk memperluas jaringan internet di wilayah 3T ya. Tertinggal, terdepan, dan terluar itu ya. Dengan tujuan pemerataan akses digital di seluruh Indonesia, namun dalam pelaksanaannya, proyek ini disebut dijadikan sarana untuk memperkaya pihak tertentu dengan cara melanggar hukum. Jadi, adanya proyek ini dimasukkan untuk untuk pemerataan akses digital di seluruh Indonesia. Tapi justru adanya proyek ini dijadikan sarana untuk memperkaya diri gitu ya tadi ya. Dalam konteks hukum pidana, tindakan ini termasuk kategori tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Ya, adanya dua pasal yang relevan dalam kasus ini, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 dan pasal 3 pasal 2. Pasal 2 menegaskan bahwa pasal 3 menjelaskan bahwa setiap orang secara melawan hukum, memperkaya diri, atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara dapat dipidana seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Sementara itu, bunyi pasal 3 menyebutkan bahwa setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat dipidana dengan pidana yang sama. Jadi dalam pasal 2 dan pasal 3 ini ya, pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ini ya, bahwa tidak ada orang yang kebal hukum ya, secara dia maupun menteri maupun apapun itu jabatannya di Indonesia ya. Karena kita negara hukum. Jadi bila kita analisis secara sistematis, perbuatan Johnny G. Plate ini memenuhi seluruh unsur dari kedua pasal tersebut. Pertama, unsur setiap orang jelas terpenuhi karena yang dimaksud dalam undang-undang mencakup siapapun tanpa memandang jabatan atau status sosial, termasuk menteri. Kedua, unsur ini melawan hukum tampak dari kelibatan Johnny G. Plate ya. Dalam proses penganggaran dan pengawasan proyek BTS yang menyimpang dari prosedur administratif dan hukum keuangan negara. Ia mengetahui bahwa adanya ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan proyek, namun tetap menyetujui pencairan anggaran. Ketiga unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain terbukti karena sebagai dana proyek mengalir kepada pihak-pihak tertentu yang tidak berhak, termasuk merugikan, termasuk perusahaan pelaksanaan proyek kemudian terbukti fiktif atau tidak memenuhi syarat. Nah, keempat, unsur merugikan keuangan negara jelas berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP yang menemukan adanya kerugian hingga triliunan rupiah dari penggunaan dana proyek BTS. Jadi ini kita simpulkan bahwa pertama, tujuannya salah. Tujuannya untuk memperkaya diri dan sudah menyalahgunakan jabatan atau
Ya, jadi dari analisis unsur tersebut dapat disimpulkan bahwa Joni tadi ya telah secara nyata melakukan tindak pidana korupsi melalui penyalahgunaan kewenangan jabatan sebagai Menteri Kominfo dalam proses penyidikan. Kejaksaan Agung menemukan adanya komunikasi dan peran aktif Plight dalam mengatur mekanisme proyek bersama pihak vendor, termasuk dalam penentuan anggaran dan pelaporan fiktif. Ia kemudian resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Mei tahun 2023 dan menjalani proses hukum di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Dalam persidangan, ini sih persidangan, jaksa penuntut umum menuntut hukuman 15 tahun penjara dengan denda sebesar 1 miliar subsidiar 6 bulan kurungan karena dianggap telah merugikan negara dan tidak menunjukkan penyesalan. Majelis hakim pada akhirnya mengabulkan sebagian besar tuntutan tersebut dan menjatuhkan pidana penjara selama 15 tahun serta denda 1 miliar. Dengan pertimbangan bahwa terdakwa sebagai pejabat negara seharusnya memberi teladan bukan justru menggunakan kuasa. Jadi untuk masalah kekuasaan di Indonesia ini, negara hukum kita tercinta ini, sudah tidak bisa sudah tidak bisa dipungkiri lagi ya. Jadi dalam buku, dalam konteks dan penerapan di lapangan itu sangat jauh berbeda. Kita bicara tentang pasal tipikor, tapi kelakuannya korupsi gitu ya. Jadi yang harus dilakukan oleh para pejabat ini bukan mereka tentang paham hukum dan tata cara main, tapi moral dan etika terus dijadikan nomor satu ya untuk hal ini. Jadi dari sisi analisis hukum pidana, kasus ini menggambarkan penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang menekankan pada adanya usus kesalahan atau mens rea dan perbuatan actus reus ya. Johnny G. Plate dianggap memiliki kesadaran penuh atas tindakan dan mengetahui bahwa perbuatannya melawan hukum. Tidak ada unsur paksaan atau apapun keadaan darurat yang menjadi alasan pembenar atau pemaaf. Maka pertanggungjawab pidana dibebankan sepenuhnya kepada dirinya sebagai pelaku. Jadi ini udah Johnny Plate ini sudah melakukan mens rea ya, atau dengan kesengajaan gitu. Jadi tidak ada paksaan untuk korupsi itu. Jadi memang dia melakukan tindak pidana korupsi ini dengan kesadaran penuh, dengan dengan memang dia dengan niat saja, dengan dia sendiri gitu ya. Selain aspek hukum secara kritis dan objektif, kasus ini memperlihatkan adanya masalah struktural dalam tata kelola proyek pemerintah. Korupsi tidak semata disebabkan oleh individu, tetapi juga disebabkan oleh sistem birokrasi yang lemah. Nah, mininya transparansi. Di Indonesia ini sekarang yang jadi masalah ini. Transparansi. Banyak pejabat-pejabat daerah ini tidak melakukan transparansi ya, soal anggaran, keluarnya anggaran kemana gitu. Jadi banyaknya korupsi terjadi karena memang adanya tanpa transparansi tadi itu ya. Jadi sepertinya untuk melakukan korupsi di Indonesia sangat gampang. Maka legitimasi moral pemerintah menjadi lemah. Proyek BTS yang seharusnya membawa pemerataan digital akhirnya tertunda dan masyarakat daerah terpencil tetap tidak menikmati akses internet sebagaimana yang dijanjikan. Inilah bentuk nyata dari kerugian sosial yang ditemukan oleh tindak pidana korupsi. Harusnya kan pemerintah itu ya yang disebut dengan mewakili dia ada untuk rakyat itu kan maksudnya mikir gitu loh. Apalagi dengan adanya desa-desa tertinggal atau terluar gitu kan, butuhnya akses internet itu sangat butuh sekarang, apalagi sekarang era digital kan, nggak mungkin mereka harus naik atas pohon dulu baru dapat jaringan kan, nggak mungkin. Itu namanya kan kalian tidak sayang kepada masyarakat rakyat gitu ya. Adanya negara kan karena ada rakyat gitu kan. Kalau kalian memang untuk adanya jabatan kalian semena-mena ya so kita serah kalian, yang penting kalian harus mempertanggungjawabkan itu. Saya sebagai mahasiswa hukum, penting bagi saya untuk tidak hanya melihat kasus ini dari sisi pelanggaran norma hukum, tapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab sosial. Hukum pidana tidak boleh berhenti pada penghukuman pelaku, tapi juga harus menjadi sarana perbaikan sistem dan pembelajaran moral bagi masyarakat. Korupsi bukan sekedar penyalahgunaan pelanggaran hukum, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kami masyarakat. Sebenarnya kita itu udah war-war ya, bahwa ini nih korupsi. Padahal para pejabat kita ini ya di luar buku lah.
Sudah tahu bahwa si A itu korupsi, tapi karena mungkin ada yang lebih kuat gitu. Kasus Johnny Plate memberi pelajaran berharga bahwa jabatan dan kekuasaan tanpa integritas akan melahirkan penyimpangan. Penegak hukum yang tegas dalam kasus ini menjadi sinyal penting bahwa tidak ada yang kebal hukum. Di Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Yang ada kebal hukum ada. Ada yang kebal hukum. Hukum itu tersebut. Hukum tersebut. Kalau manusia tidak ada kebal hukum. Siapapun yang melakukan penyalahgunaan kekuasaan harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Jadi itulah analisis saya tadi ya. Jadi menurut saya ya, sebagai mahasiswa hukum yang sedikit paham tentang hukum, yang masuk awam lah ya tentang hukum, dengan adanya hukum di Indonesia sekarang ini menurut saya lemah ya. Memang integritas hukum di Indonesia sangat lemah sekali, dan menurut saya yang sangat harus diperbaiki. Kita tuh tidak kekurangan orang pintar loh di Indonesia ini. Orang pintar hukum tuh banyak, tapi dalam segi hal yang berbeda-beda. Menurut saya tadi ya yang harus memang benar-benar ditekatkan di negara hukum kita ini, pertama tuh moral dan etika. Kalau orang itu pintar hukum dan punya moral dan etika, pasti hukumnya baik. Tapi kalau orang itu paham hukum, tidak punya moral dan etika, saya yakin tadi, ya ini terjadi seperti Johnny Plate ini, bahwa dia menggunakan kekuasaan sewenang-wenang gitu. Jadi menurut saya, sadarlah untuk para koruptor-koruptor yang amat bijak sana itu. Baik, sebagai penutup, kita harus menyadari bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya petugas aparat penegak hukum saja, tapi juga tergantung tanggung jawab setiap warga negara. Hanya dengan integritas, transparansi, dan kesadaran hukum yang kuat, kita bisa membangun sistem pemerintahan yang lebih bersih dan berkeadilan. Nah, saya itu ya kalau ibarat bingung bicara tentang hukum, gitu, terlalu ruwet gitu. Andai kan orang hukum ini orang-orang hebat, para pejabat ini mau gitu mendengarkan rakyat. Bukan hanya kalau mendengarkan, mereka pasti setiap hari mendengarkan. Tapi kayak mereka itu mau mendengarkan dan melakukan. Ada dengar dan tindakan gitu. Itu pasti, coba kita flashback ke tahun 99 gitu ya. Disebut dengan macan Asia, 98 disebut dengan macan Asia gitu. Itu disebut orang hebat gitu ya. Sistem hukum, apapun itulah, kita maju dari negara-negara yang sebelum itu. Nah sekarang kita menjadi negara yang cukup tertinggal lah. Ya. Tapi kita ya itu secara logika kita memang sangat minim ya. Karena orang yang lebih kaya itu lebih kelas. Baik, dari saya terima kasih. Kalau ada kata yang salah saya mohon maaf ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.